of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Selamanya Engkau baik bagi kami, Tuhan. Perbuatanmu selalu membuat kami terpesona. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami yang mendengarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Dia yang berinisiatif. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-11 sampai pasal 13. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca kedua ayat tersebut. Dalam perenungan hari ini saya akan membacakan dalam Kejadian 3 ayat 9 demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pada perenungan hari ini, dosa memasuki dunia melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa. Kitab Kejadian pasal 3 menunjukkan bagaimana dosa merusak hubungan manusia dengan Allah secara instan. Namun bagian terpenting dari kisah ini bukan hanya tentang dosa saja, tetapi tentang Allah yang berinisiatif mencari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Hal-hal penting yang harus kita perhatikan tentang inisiatif Allah dalam Kejadian pasal 3 ini sebagai berikut. Yang pertama, dosa merusak hubungan dengan Allah secara cepat dalam Kejadian 3 ayat 7-8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Setelah makan buah terlarang, Adam dan Hawa langsung menyadari ketelanjangan mereka. Mereka merasa malu dan takut, lalu bersembunyi dari Allah. Ini menunjukkan bahwa dosa langsung membawa perpecahan dalam hubungan dengan Allah dan membuat manusia menjauh darinya. Lalu yang kedua, Allah yang mencari bukan menunggu. Dalam Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Allah tidak menunggu Adam dan Hawa datang mengaku dosa. Sebaliknya, Allah memanggil mereka, "Di manakah engkau?" Ini bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu, tetapi mengundang untuk Adam menyadari kondisinya dan kembali kepadanya. Lalu yang ketiga, Allah tidak datang dengan kemarahan yang menghancurkan. Dalam Kejadian 3 ayat 10-13, Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Adam dan Hawa takut karena mereka berdosa, tetapi Allah tidak langsung menghukum mereka yang dengan murka. Allah memberi mereka kesempatan berbicara dan mengakui dosa mereka, meskipun mereka malah saling menyalahkan. Lalu yang keempat, Allah menghakimi bukan hanya dengan keadilan, tetapi juga dengan kasih dalam Kejadian 3 ayat 14-19. Allah menetapkan konsekuensi dosa, tetapi di tengah hukuman itu ada janji keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15,
janji tentang keturunan perempuan yang akan mengalahkan ular. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya adil, tetapi juga penuh belas kasihan, menyediakan jalan pemulihan. Lalu yang kelima, Allah menutupi ketelanjangan mereka dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah mengusir mereka dari taman, Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka. Ini adalah gambaran kasih Allah yang tetap peduli meskipun manusia jatuh dalam dosa. Ini juga menjadi simbol pengorbanan Kristus di kemudian hari, di mana darah harus dicurahkan untuk menutupi dosa manusia. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari merespon inisiatif Allah dari kitab Kejadian pasal 3 ini? Allah tidak menunggu kita sempurna sebelum datang kepada kita. Dia berinisiatif mencari kita meskipun kita sering gagal. Seperti Adam dan Hawa, kita cenderung lari dari Allah saat berdosa, tetapi Allah memanggil kita kembali kepadanya. Kita sering menyalahkan orang lain atas kegagalan, tetapi Allah mengajarkan bahwa solusi sejati adalah kembali kepadanya, bukan terus menyalahkan. Jika Allah mengambil inisiatif mengampuni dan memulihkan kita, kita juga harus berinisiatif untuk mengampuni dan membawa pemulihan dalam hubungan dengan sesama. Refleksi kita pada hari ini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, yang tidak membiarkan kita binasa dalam dosa, tetapi mencari kita dan menyediakan jalan kembali kepadanya. Bagaimana kita merespon inisiatifnya? Apakah kita akan tetap bersembunyi dalam dosa, atau kita akan datang kepadanya dan menerima anugerahnya? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu selalu menjadi rema bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berinisiatif untuk mencari kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, jalan-jalan kami dalam dunia ini, apa yang seturut dengan kehendak-Mu, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Janganlah membawa kami dalam pencobaan ya Bapa, tetapi lepaskanlah kami dari setiap yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.